Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini masih melanjutkan video saya yang sebelumnya yang saya upload tadi malam, yaitu masih seputar bebasnya Rizik Syihab. Tentunya bebasnya Rizik Syihab ini mengundang tanda tanya besar bagi para netizen di Indonesia. Ya, kita tahu Rizik ini kan dia masuk penjara karena ada kurang lebih 3 kasus yang menjeratnya, sehingga dia harus berhadapan dengan hukum. Lalu ketika beliau keluar dari penjara kemarin, dia menggaung-gaungkan kembali tentang revolusi akhlak yang pernah dia bicarakan dulu. Nah, ini kalau kita berbicara tentang revolusi akhlak, harusnya kita sendiri yang menjadi contoh bagi orang lain. Kita berbicara mengenai revolusi akhlak, sementara kita sendiri tidak punya akhlak. Kenapa saya katakan begini teman-teman? Kita ingat kasus chat mesum Rizik Syihab dengan Neng Firsa. Ini kan menandakan bahwa akhlaknya Bapak Rizik ini kan belum benar. Tetapi dia begitu lantang meneriaki soal akhlak, revolusi akhlak. Nah, terkait dengan kasus chat mesum Rizik Syihab dengan Neng Firsa ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa hingga saat ini polisi belum juga melanjutkan kasus chat mesum ini? Sehingga kasus ini tidak menjadi bulan-bulanan pertanyaan masyarakat Indonesia. Mereka tidak terus bertanya-tanya bagaimana kasus chat mesum, bagaimana kasus chat mesum ini. Ya kalau memang, atau agar namanya si Rizik ini dibersihkan dengan kasus chat mesum, atau mungkin dia menganggap bahwa dia tidak melakukannya, ya segera dibuktikan di hukum, dengan cara hukum. Jangan sampai dia koar-koar berteriak soal akhlak, dan akhlak, sementara kasus chat mesumnya belum juga kelar-kelar. Nah, ini kan tidak nyambung. Ini seperti contohnya kita menyuruh anak kecil jangan bicara, atau anak kecil jangan ribut, tetapi kita sendiri yang ribut. Contohnya seperti itu. Dia berbicara tentang akhlak, sementara akhlaknya sendiri saja tidak benar. Oh ya teman-teman, ada pernyataan dari Anwar Abbas ini, saya mendengarnya cukup geli. Saya merasa geli sekali. Jadi Anwar Abbas, teman-teman tentunya sudah tahu siapa ini Anwar Abbas. Jadi dia merasa senang mendengar berita bahwa Rizik telah bebas. Ya walaupun bebasnya bebas bersyarat ya. Jadi Anwar Abbas ini dia berencana untuk mengajak Rizik Syihab berbicara soal negara ini yang sedang tidak aman, mengenai kehidupan rakyat yang tidak aman menurut Anwar Abbas. Katanya perlu dicarikan solusi bersama agar rakyat di Indonesia ini benar-benar merasakan kedamaian.
pertanyaan saya buat Buya Anwar Abbas. Kira-kira rakyat yang mana yang selama ini merasa terganggu hidup di Indonesia? Saya kira kita semua fine-fine saja kok. Aman-aman saja. Kami tidak merasa terganggu sedikit pun. Apakah rakyat yang Anda maksud itu adalah Anda sendiri? Yang merasa terganggu karena label halal haram itu sudah diambil sebagian oleh Kementerian Agama. Apakah itu yang Anda maksudkan? Jangan Anda sedikit-sedikit membawa nama rakyat. Oke teman-teman, kita kembali kepada kasus chat mesum yang terjadi pada Rizik Syihab. Nah kasus ini kan terjadi dari 2017. Tentunya setelah Rizik ini keluar dari penjara, soal kasus chat mesum ini akan muncul kembali ke publik. Para netizen dan kita semua tentu bertanya. Dan saya pikir inilah momen yang tepat bagi kepolisian untuk mengungkap kasus chat mesum yang menimpa Rizik Syihab dengan Neng Firsa. Ya kalau waktu itu mungkin beliau masih di penjara, polisi belum bisa bebas untuk mengungkapkan kasus ini. Tetapi saya kira inilah momen yang tepat untuk mengungkapkan kasus ini. Sehingga tidak menjadi tanda tanya atau pertanyaan yang terus-menerus bagi masyarakat Indonesia. Dan ini kalau memang benar-benar polisi melanjutkan kasus chat mesum ini, akan menjadi sebuah ketakutan terbesar bagi Rizik Syihab. Ya kalau ini kasus benar-benar diungkit kembali dan dia dinyatakan bersalah dan dijebloskan kembali ke dalam penjara, maka otomatis nama baiknya akan hancur pula. Oke teman-teman, saya kira hanya sampai di sini video saya. Jika video ini berkenan, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih.